Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Anissa Anindya SIKOM MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 9 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Indah Pertiwi akan membantu video presentasi pada kali ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Mulia Desya Putri 2014-0024, Indah Pertiwi 2014-0010, Stevi Nanda Sukma 2014-0017, Sri Mulia Ulfa 2014-0028, Jubaida Sari 2014-0001, Dewi Ratnasari 2014-0006, Nur Aziza 2014-0014, Niken Herdeningsi 2014-0013, dan Sonia Algeria Fitria 2014-0016. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang komunikasi dan gaya kepemimpinan. Yuk langsung saja kita masuk pada materinya. Kami akan membahas tentang definisi komunikasi, definisi gaya kepemimpinan, makna dan gaya kepemimpinan, macam-macam gaya kepemimpinan, perilaku komunikatif dan gaya kepemimpinan, selanjutnya teori 4 sistem. Yang pertama yaitu definisi komunikasi. Berikut dipaparkan beberapa definisi untuk melihat keanekaragaman pernyataan-pernyataan yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini berguna untuk menarik pengertian yang umum dari komunikasi. Sutisna mengemukakan, komunikasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok-kelompok. Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Pemindahan pengertian tersebut tidak sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya. Kate Davis, komunikasi adalah sebagai proses penyampaian informasi dan pengertian dari orang yang satu ke orang yang lain. Berdasarkan pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima untuk merubah perilaku individu. Si pengirim pesan dapat berupa seseorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga hal dengan si penerima pesan, dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pemimpin, kelompok, orang dalam organisasi, atau secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya poin kedua, yaitu definisi gaya kepemimpinan. Komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin sebagai komunikator kepada bawahan organisasinya sebagai komunikan. Seorang pemimpin organisasi harus memiliki gaya komunikasi kepemimpinan yang tepat agar bisa membawa organisasinya mencapai tujuannya. Komunikasi kepemimpinan dalam organisasi merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas keterkaitannya dengan komunikasi organisasi. Komunikasi kepemimpinan yang baik akan memastikan tiap anggota organisasi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, makna dan tujuan gaya kepemimpinan. Menurut Wayne Pes dan Don Fowles, mereka menjelaskan bahwa tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Jadi, pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Kepemimpinan diwujudkan melalui gaya kerja, operating style, atau cara bekerja sama dengan orang lain yang konsisten. Baik, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan ini terbagi menjadi 7. Nah, pada poin 1-3 akan dijelaskan oleh Indah Pertiwi. Pada poin ke-4 sampai ke-6 akan dijelaskan oleh Dewi Ratnasari. Nah, pada poin selanjutnya yang ke-7 akan dijelaskan oleh Niken Herdiningsih. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu demokratis. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah demokratis.
Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang gaya kepemimpinan ini. Mengusung konsep demokrasi, pemimpin yang demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif. Poin yang kedua yaitu visioner. Pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terfikirkan oleh pihak lainnya. Pemimpin visioner memiliki gaya kepemimpinan yang berani ambil risiko, mau mendengar masukan, serta bertanggung jawab. Yang ketiga, multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan. Dengan begitu, maka rasa kebersamaan di dalam perusahaan ini semakin kuat lagi. Yang keempat yaitu strategis. Gaya kepemimpinan strategis identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan pasar. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. Jika memang ada peluang baru, maka pemimpin dengan gaya strategis dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal itu. Yang kelima, suportif. Pemimpin yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini juga menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan gaya kepemimpinan terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Yang keenam yaitu otokratis. Apakah Anda pernah mendengar tentang gaya kepemimpinan otokratis? Seseorang dengan gaya kepemimpinan ini memiliki kuasa penuh di dalam memimpin. Pemimpin otokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan secara mutlak tanpa boleh ada bawahan yang mengganggu gugat. Bahkan pemimpin otokratis jarang membuka komunikasi dengan bawahan sehingga ada kesan hubungan yang jauh dan kaku. 7. Transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui pihak karyawan. Bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja divisi tersebut karena pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Dengan begitu, ada kinerja yang harus dicapai bawahan jika tidak mau terkena sanksi. Namun, jika memang kinerja bawahan ternyata optimal, maka pemimpin transaksional tidak ragu untuk memberikan reward. Dan perilaku komunikasi dan gaya kepemimpinan. Sampai saat ini, kita telah menggunakan beberapa model kepemimpinan untuk mengidentifikasi fokus utama usaha-usaha kepemimpinan. Tipe-tipe pendekatan yang digunakan untuk membentuk perilaku komunikatif dan gaya kepemimpinan terbagi 3, yaitu 1. Pendekatan tipe pada gaya kepemimpinan. Hippocrates menyatakan bahwa struktur dan fisiologi jasmani menentukan kepribadian atau cara berperilaku seseorang yang telah menjadi kebiasaannya. Ia menjelaskan 4 tipe kepribadian sebagai hasil pengaruh utama. Salah satu dari keempatnya yaitu humor jasmani. Kedua, Jung. Carl Jung mengembangkan suatu sistem tipe karakter berdasarkan 2 sikap dan 4 fungsi. Kedua sikap ini adalah introversi dan ekstroversi. Dan keempat fungsi tersebut adalah pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Ketiga, Myers-Denberg. Myers-Denberg menerangkan bahwa teori Jung mengasumsikan bahwa tampaknya banyak perilaku acak yang sebenarnya amat teratur dan konsisten, yang disebabkan oleh beberapa persamaan dan perbedaan dasar tertentu dalam cara manusia mengamati dunia dan membuat penilaian mengenainya. Keenam yaitu teori 4 sistem. Nah, dalam teori Likert, komunikasi kepemimpinan dibedakan
oleh 4 hal berikut. Yang pertama yaitu gaya penguasa mutlak atau authoritarian. Dalam jenis sistem Likert ini, pemimpin dideskripsikan memiliki sifat yang otoriter, berfokus pada tugas semata dan sangat terstruktur. Bagi pemimpin jenis ini, hubungan interpersonal antar pemimpin dan bawahan atau antar bawahan dianggap tidak penting dan tidak mempengaruhi kinerja dari pegawai. Dan yang selanjutnya adalah gaya penguasa semi-mutlak atau benevolent autoritatif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini masih memiliki sifat otoritarian namun sudah mulai terbuka dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Pemimpin memiliki sifat task-oriented namun menjalankan fungsi controlling untuk mengawasi kinerja pegawainya. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut dengan sistem controlling. Baiklah, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan penasihat atau konsultatif. Pemimpin pada sistem 3 ini lebih bersifat terbuka dan sudah memberikan kepercayaan lebih pada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling, namun dengan proses negosiasi dan kolaborasi. Dalam sistem ini, bawahan memiliki hak dalam mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang langsung berhubungan dengan tugas yang mereka kerjakan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin dalam sistem 4 ini berkeyakinan bahwa organisasi akan berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi aktif dari pegawainya. Di sini, pemimpin sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pegawainya. Pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bisa mengambil keputusan. Kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu yang bersifat timbal balik. Pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan. Kepemimpinan dalam organisasi harus memiliki gaya komunikasi kepemimpinan yang tepat agar bisa membawa organisasinya mencapai tujuan. Macam-macam gaya komunikasi dapat dibedakan menjadi 1. Demokratis, 2. Vision, 3. Multikultural, 4. Strategis, 5. Suportif, 6. Otokratis, dan 7. Transaksional.